Ya, saudara, kemarin kita sudah melihat bagaimana pernyataan dari Komisioner KPU dan Bawaslu terkait dengan tantangan yang dihadapi untuk dapat menyelenggarakan dan menyukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Dan saat ini sudah bersama saya dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bapak Rahmat Robuan. Ya, Bang Robuan, gimana ya, kabarnya, Bang? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Bang Robuan, ini memang menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 nanti. Nah, kalau dari kacamata seorang akademisi, tantangan apa saja yang kemudian dihadapi begitu, baik itu oleh penyelenggara, peserta maupun masyarakat untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024? Nah, pada dasarnya memang kalau kita lihat dari konstelasi pemilu kita, Ya. Indonesia ini bukan lagi menjadi negara yang hanya mencoba demokrasi. Oke, Kita sudah ya. meranah pada tataran yang sudah matang harusnya demokrasi. Hmm. Kita ketahui ini bukan lagi bicara tentang pelaksanaan amanat Ya. reformasi lagi, tetapi pemilihan umum itu adalah benar-benar sebagai ujian kita dalam Ujian. melaksanakan demokrasi yang utuh. Hmm. Indonesia memang di tahun 2024 ini memiliki problem pemilihan umum yang sangat luar biasa. Oke. Kita ketahui pemilihan umum serentak itu bukan perkara yang sederhana. Iya. Semuanya dilaksanakan secara serentak, baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Ini menjadi tantangan tersendiri, apakah kesiapan kita itu sudah kuat dalam menghadapi tantangan pemilihan umum seperti itu. Ya, dari beberapa kali penyelenggaraan, 2004 kita memulai pemilu secara langsung begitu ya, dengan sistem proporsional terbuka misalnya, sampai dengan tahun 2024 ini, apakah kualitasnya sudah diindikasikan semakin membaik begitu? Itu dia. Kalau kita bicara tentang kualitas pemilihan umum, terjadi juga dinamika perubahan masyarakat. Iya. Mungkin di tahun 2024 dengan 2024 itu berbeda, sangat berbeda dinamika kehidupan masyarakat. Dahulu mungkin tidak adanya sosial media Iya. yang sangat gencar di saat ini. Nah, sehingga ketika kita bandingkan, komparisikan antara 2004 dan 2024 itu juga sangat sulit. Iya. Perubahan dinamika kehidupan itu juga menjadi salah satu indikator penting dalam polarisasi kehidupan pemilihan umum itu sendiri. Konsekuensi yang kemudian bisa kita rasakan secara konkret dari adanya perubahan yang nyata tersebut apa? Yang pastinya adalah sosial media. Mungkin di tahun 2004 ini sederhananya itu kita akan melihat bagaimana baliho-baliho itu agak kurang efektif. Oke. Kita akan melihat bagaimana sosial media akan sangat luar biasa dimanfaatkan dalam mendapatkan popularitas pemilihan umum. Itu paling ketara. Tapi di lain pihak juga pendidikan politik itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kita ketahui dengan adanya sosial media, informasi begitu mudah didapat, itu bukan berarti masyarakat menjadi sadar akan pemilihan umum. Saya lihat gerakan-gerakan apatis juga semakin meningkat. Itu juga menjadi problem sebenarnya di dalam kehidupan dinamika kehidupan masyarakat di era muda saat ini. Oke, tentu saja kalau kita bicara ketika konsekuensinya adalah semakin meningkatnya tingkat apatis masyarakat untuk bisa ikut di dalam sebuah kontestasi politik, walaupun mereka sebagai pemilih misalkan. Ini kira-kira ancaman apa yang kemudian bisa kita rasakan sebagai sebuah bangsa yang dengan sistem demokrasi begitu? Baik, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang mana satu orang adalah satu suara. Iya. Kita tidak memandang buluh baik dari suku, ras, agama, dan kelompok misalnya. Sehingga dalam sistem dinamika demokrasi itu satu orang itu sangat penting suaranya. Betul. Bagaimana kita dapat melihat demokrasi yang utuh apabila masyarakatnya sendiri itu banyak tanda kutip golongan putih. Iya. Nah, ini juga menjadi catatan penting ya, bagaimana kita membangun sebuah kehidupan tataran demokrasi dalam bingkai pemilu itu sehingga demokrasi kita itu matang dan masyarakat benar-benar bukan lagi, kalau saya tidak sepakat dengan bahasa pesta demokrasi. Iya. Pemilu bukan pesta, pemilu adalah tantangan. Pemilu adalah tantangan. Ketika memang banyak kemudian persoalan yang masih kita dapatkan di dalam sebuah proses penyelenggaraan. Baik, Bang Robuan, saya tertarik tadi terkait dengan pemanfaatan media sosial. Mungkin secara sosialisasi itu menjadi langkah yang mungkin bisa sangat baik. Artinya ada misalkan tidak ada lagi baliho-baliho yang justru akan membuat ruwetnya wajah kota kita misalnya kan begitu. Tetapi di sisi lain tentu saja kita tahu pada pemilu tahun 2014 dan 2019 itu banyak sekali kemudian bertebaran berita-berita yang tidak dapat kita jamin kebenarannya, dan ini juga berasal dari media sosial begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana kemudian pada pemilu tahun 2024 ini agar tidak ada lagi kemudian permasalahan dan gejolak yang dihadapi begitu? Nah, baik. Ini pernah membahas tentang ini pada dasarnya. Jadi pada dasarnya sekarang lagi kita bukan lagi di era
gagap teknologi. Iya. Saya rasa sekarang orang sudah melek teknologi. Tetapi bagaimana caranya sekarang itu bukan lagi bicara tentang gagap teknologi, tetapi jangan sampai masyarakat gagap moral teknologi. Oke. Ini yang paling penting sebenarnya. Bagaimana masyarakat tidak mudah diadu domba, tidak mudah dilakukan dengan politik identitas misalnya, yang nantinya akan memecah belah bangsa itu sendiri. Kita ketahui bagaimana skenario yang terjadi di 2019, baik pemilihan umum sebelumnya, itu sangat luar biasa kuatnya. Padahal kalau kita lihat di sini, tujuan daripada pemilihan umum itu adalah bagaimana kita membuat tataran kehidupan untuk menjadi yang lebih baik. Pemilihan umum itu tetap pada ranah asasnya. Langsung umum, bebas itu sudah terjadi. Tapi untuk jujur dan adil, nah ini yang harus menjadi PR kita, tantangan terberat kita. Bang Robuan, kenapa sih masyarakat kita ya, ada beberapa kelompok ataupun kalangan masyarakat kita yang saat ini masih sangat mudah begitu untuk apakah itu percaya dengan berita hoax ataupun masih banyak yang kemudian bisa dikondisikan oleh kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan-kepentingan tertentu? Ini pergerakan dunia sosial, media sosial itu sangat cepat, dan masyarakat pun kadang-kadang kita ketahui pemikiran maupun pemahaman tentang teknologi itu jauh terlambat. Masih terlambat. Kita dihadapkan dengan perkembangan yang begitu cepat. Iya, betul. Perkembangan yang begitu cepat. Jadi bisa dikatakan ada beberapa kalangan masyarakat yang sudah siap memahami apa itu hoax, apa itu berita-berita buruk, bagaimana cara kita menanggapi berita-berita yang tidak tepat misalnya. Ada juga kalangan-kalangan masyarakat yang begitu mudah terprovokasi. Dan lebih mirisnya lagi, ada juga kalangan-kalangan atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi itu. Iya, betul. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Di mana memang kalau kita kotak-kotakan masyarakat, ada beberapa masyarakat di dalam suatu kotak-kotak. Ada masyarakat yang memang sudah memahami teknologi itu sendiri dan memahami tentang pemilihan umum. Ada orang-orang yang mungkin biasa-biasa saja, tidak terlalu peduli. Ada yang orang masih sangat awam tentang teknologi, dan orang-orang itu masih sangat mudah untuk dipengaruhi terkait dengan berita-berita yang keras. Siapa kemudian yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya untuk dapat menganalisa sebuah informasi begitu? Baik, ini merupakan PR kita bersama pastinya. Seluruh masyarakat, seluruh elemen, baik pemerintahan, akademisi, dan pihak TVRI juga itu harus memberikan pendidikan. Pendidikan tidak hanya bicara tentang dengan politik, kita juga harus melek teknologi. Kita harus juga mengetahui bagaimana polarisasi yang terjadi, bagaimana dengan dinamika yang terjadi, sehingga dapat kita comparekan, kita matchkan antara pemilihan umum di era modern dengan kehidupan demokrasi yang tepat seperti itu. Oke, Bang Robuan, ini yang sangat menarik. Ketika kita berbicara pemilu tahun 2014 dan 2019 yang tidak bisa kita pungkiri bahwa pada saat itu memang terjadi katakanlah dalam tanda kutip polarisasi di tengah masyarakat kita yang kemudian menimbulkan gejolak-gejolak di tengah masyarakat. Jangan sampai itu terjadi di pemilu tahun 2024. Langkah-langkah apa yang kemudian harus diambil baik itu oleh penyelenggara maupun peserta pemilu untuk memastikan pemilu kita bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa gejolak? Baik, untuk bicara tentang aman dan lancar secara utuh itu mungkin agak sulit ya, karena kita tahu sendiri pemilihan umum adalah bicara tentang kepentingan juga. Kepentingan pasti akan tersisipkan di dalam proses-proses itu sendiri. Tetapi paling tidak kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Itu poinnya. Pemilihan umum adalah dasar pemilihan umum memang itu lu berjudil, tapi di balik itu semua adalah rasa cinta. Kalau kita memang cinta terhadap tanah air kita ingin berkembang dengan Indonesia jadi lebih maju, menjadi yang lebih baik, harusnya masyarakat memahami bahwa pemilulah saatnya. Pemilulah tolak ukurnya untuk melihat tataran di kehidupan yang lebih baik. Kesadaran dari masing-masing masyarakat. Apakah potensi untuk digunakannya politik identitas dan politik uang itu masih besar di pemilu tahun 2024? Pastinya. Pastinya masih ada. Ada beberapa konteks yang tidak mungkin akan terpisahkan dari kehidupan pemilu, baik di negara yang sudah maju maupun negara yang masih berkembang seperti kita. Yang pertama adalah money politik. Itu pasti terjadi. Bagaimana tentang money politik itu selalu akan ada. Tapi bagaimana cara masyarakat untuk menghadapinya terkait dengan money politik. Kita harus kembali kepada asas bebas rahasia. Itu yang paling tepat. Jadi meskipun kita dihadapkan dengan money politik, apabila masyarakat sudah mengetahui rasa bebas dan rasa rahasia di dalam pemilihan umum, saya rasa itu menjadi hal yang sia-sia sebenarnya money politik. Tetapi kembali kepada kesadaran masyarakat kita sendiri. Itu. Yang kedua, kemudian juga terkait dengan masalah politik identitas yang kata Bung Revo tadi. Nah, ini harus kita antisipasi bagaimana caranya bahwa politik identitas jangan sampai terjadi. Kita di negara yang majemuk. Betul. Sesungguhnya kita negara yang sangat hebat kalau kita bicara tentang masalah demokrasinya. Bagaimana caranya negara yang majemuk seperti ini bisa disatukan dalam tataran demokrasi pemilu secara langsung. Itu sangat luar biasa. Nah, tetapi
kelemahannya di negara yang majemuk ini sangat mudah untuk Iya. terjadi polarisasi, khususnya dalam bingkai identitas tadi. Itu harus kita antisipasi jangan sampai terjadi. Oke, dan itu memang tantangan terbesar kita sebagai sebuah negara yang majemuk. Benar. Walaupun pada proses perjalanan bangsa ini kita sudah sangat teruji begitu ya, Ya. untuk dapat menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman Betul. disintegrasi bangsa. Baik, Bang Robuan, waktu kita memang agak terbatas ini. Saya ingin Anda bisa memberikan pesan terakhir Anda kepada masyarakat agar pemilu tahun 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, pesan saya satu sebenarnya bahwa pemilihan umum pertama itu bukan lagi merupakan pesta. Saya tidak setuju dengan bicara bahwa pemilihan umum itu merupakan pesta, Bung Revo. Ya. Pemilihan umum adalah tantangan. Kita bukan lagi berada pada mencoba lagi tentang konsep desain pemilihan umum. Kita merupakan negara yang sudah matang. Ya. 1998 sampai dengan 2024 itu bukan titik yang sederhana. Itu titik yang begitu panjang. Nah, jadi harusnya adalah kita sudah memiliki rasa kematangan terhadap Ya. pemilihan umum. Dan yang satu lagi, kembali saya katakan tadi, pemilihan umum harus didasari dengan rasa cinta. Oke. Cinta terhadap tanah air. Karena inilah titik tolak kita untuk membangun negara kita untuk jadi lebih baik. Oke, baik. Bang Rahmat Robuan, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman yang ada di kampus. Dan saudara, itulah tadi beberapa kemudian pernyataan baik itu dari penyelenggara termasuk juga akademisi. Dan tadi satu kutipan yang saya coba highlight dari apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat Robuan adalah bahwa pemilu ini harus dilandasi dengan rasa cinta kita kepada tanah air sebagai sebuah perwujudan demokrasi di negara kita. Kita berharap pemilu tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan dan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang amanah dan bisa memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih, saya Dek Revolino mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.